Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya share video tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Karena memang 3 video yang kemarin-kemarin itu saya nggak respon yang komentar teman-teman ya. Mohon maaf sekali keterbatasan saya karena memang saya itu kemarin-kemarin lagi sibuk ya. Nah itu makanya di season kali ini saya bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan sekarang saya akan menjawab di kolom komentar yang judulnya itu yang kemarin ya, nafsu makan hilang, asam GERD, anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah biar tidak panjang lebar teman-teman ya, saya jawab dulu yang pertama itu dari channelnya atau dari akunnya Bagus Susilo 3402. Hadir Pak Guru, semoga kita yang lagi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan diberikan rezeki yang berkecukupan barokah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian yang akun yang kedua, Sri Bartel Pekai 4712. Assalamualaikum semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan dari hari ke hari. Dan untuk Pak Abdul Rahman, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya juga. Nah kemudian dari Ridwan Moh 120. Alhamdulillah Pak, saya mah untuk soal makan mah normal, malahan pengen makan terus, tapi setelah makan selalu begah, nggak nyaman walaupun itu makannya sedikit, jadi pusing sayanya Pak. Nah itu berarti asam lambungnya belum normal ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun walaupun cuma sedikit suka ada begah ya. Ada begah, ada kembung karena ketika kita mengkonsumsi makanan asam lambungnya belum normal sehingga menimbulkan gasnya lagi. Tenang saja, lakukan terus untuk makannya. Ingat, untuk orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik teman-teman. Untuk begah-begah itu hal yang sangat biasa. Tetapi kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan begahnya, alangkah baiknya akalin saja, makannya cuma sedikit-sedikit aja tetapi sering gitu, biar tetap ya kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tetap terpenuhi setiap harinya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat wajib sekali kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi, biar kitanya itu imun tubuhnya itu tetap stabil ya, biar tidak terus ngedrop ke bawah gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kapiera Repino 3384. Jangan pernah bosan Pak bahas masalah asam psikosomatis. Semoga video-video Bapak jadi pahala kebaikan Bapak karena sudah sharing masalah penyakit 1001 sensasi ini yang rasanya wow banget, agar kita yang menontonnya jadi tenang karena ini penyakit yang tidak berbahaya. Dan jangan bosan juga Pak balas komen kita untuk kasih semangat. Semoga kita menyusul Bapak agar cepat sehat seperti dulu lagi. Salam sehat jiwa Pak Abdul Rahman. Untuk saya share video setiap hari itu saya tidak akan bosan-bosan teman-teman ya, karena memang itu sudah merupakan janji saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi saya itu waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian merasa tidak nyaman, kemudian mempunyai satu metode, dan kemudian di situ saya berjanji sama diri saya sendiri agar ketika nanti sudah sembuh total, saya berjanji akan tetap menemani teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena apa? Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu rasanya tidak tidak nyaman, kemudian tidak punya teman juga gitu teman-teman ya. Karena ketika kita sharing dengan orang yang belum pernah berpengalaman ya, kadang kita itu diketawain ya. Kadang kita diketawain, kadang kita dicemoohkan, kadang kita itu dianggap lebay teman-teman ya. Nah makanya saya waktu itu merasakan sekali ya rasa tidak nyaman itu, baik dari sensasi penyakitnya, sensasi gangguannya, dan juga sensasi perasaan dari teman-teman yang tidak memahami kemudian mencemoohkan itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Nah makanya waktu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian ada perbaikan sedikit, di situ saya mulai berjanji bahwa saya tetap akan menemani teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai sembuh total. Itu memang janji saya, nazar saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu sudah saya sampaikan di video-video yang terdahulu ya. Saat di awal-awal saya bikin video, kalau nggak salah saya itu memang
sudah bernajar bahwa saya itu akan terus memberikan edukasi sama teman-teman itu bahwa gangguan asam lambung dan hepatitis pikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali dan tidak tidak bisa menyebabkan kematian, dan tetap saya akan temani hanya sekedar walaupun hanya sekedar menenangkan kalian. Nah itu teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Kang Yosep Sandina nah. Maaf teman-teman ya, karena memang saya menjawabnya itu di kolom komentar dan kebetulan HP-nya lagi dipakai ngerekam, jadi akhirnya saya pakai HP-nya channel Inspirasi Kopi. Kebetulan di Sandi nih. 3101 98. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir. Saya akan tetap temani, semoga saja dengan cara ditemani saya itu, cara menemani saya terhadap teman-teman itu menjadi wasilah ya buat kalian, kemudian menjadi sampai sembuh total gitu, amin ya robbal alamin. Nah itu, nah kemudian pertanyaan selanjutnya, komentar selanjutnya dari Ayu Karuk Mini 56666. Malam Pak Guru, saya nyimak ya, dan semoga yang masih sakit aslamnya Allah angkat penyakitnya dan sembuh kembali, amin, amin ya robbal alamin. Semoga saja teman-teman yang sekarang belum membaik itu cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaan, bahkan jahilnya juga. Semoga saja cepat kembali lagi teman-teman ya. Karena memang keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan hepatitis pikosomatis, kita itu tidak rindu apa-apa teman-teman ya. Uang banyak kita tidak rindukan teman-teman, harta berlimpah kita tidak rindukan teman-teman. Yang paling kita rindukan itu adalah keadaan kita yang dulu gitu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam, GERD, dan hepatitis pikosomatis. Nah itu teman-teman, semoga saja cepat kembali lagi, amin ya robbal alamin. Kemudian dari Tabit Tanona 3411, terima kasih Pak Roman, saya lega, saya lagi nggak nafsu makan, semoga kita semua sembuh total. Untuk nggak nafsu makan itu hal biasa teman-teman, karena sudah dijelaskan di video sebelumnya juga gitu. Yang penting untuk makan itu paksakan saja, apapun caranya lakukan saja untuk makan, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya setiap harinya terpenuhi itu ya imun kita semakin kuat, dan kemudian kita menangani medis dan mentalnya juga itu bisa lebih cepat teman-teman, kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tetap terpenuhi. Nah itu, nah makanya untuk makan itu paksakan saja, apapun caranya, sedikit-sedikit bisa, atau bisa misalkan sudah bisa lebih banyak lebih bagus gitu, dengan catatan makanannya tetap harus dijaga. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan itu yang bisa memperhambat pemulihan atau bisa mengganggu lagi ke pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian dari Aida Said 8151, kalau lagi kumat terus menonton channelnya Bapak, tenang rasanya hati ini. Jangankan untuk Aida Sayedi ya, ketika dulu saat saya terkena gangguan asam lambung dan hepatitis pikosomatis, ketika mulai memahami, kemudian banyak juga yang pengalaman, karena untuk asam lambung dan hepatitis pikosomatis itu sangat banyak sekali yang mengalami nih ya. Dan ketika saya curhat sama orang lain juga yang mengalami terkena gangguan asam, itu mereka bilang nggak bahaya, ini bakalan sembuh, saya aja juga sudah sembuh katanya gitu. Itu menenangkan sekali teman-teman ya, karena di situ mental yang berperan ya. Ketika kita mengetahui bahwa gangguan asam lambung dan hepatitis pikosomatis itu tidak berbahaya, mental di situ mulai terbangun lagi gitu teman-teman. Dan ketika mental terbangun lagi, alhamdulillah menjadi ketenangan tersendiri. Kenapa bisa menjadi ketenangan tersendiri? Karena kita setiap harinya itu selalu berpikir tentang wah gangguan ini berbahaya, wah gangguan ini bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Ternyata ketika mengetahui bahwa banyak sekali yang sembuh, kemudian ternyata ini tidak apa-apa, hanya mengganggu saja, yaitu menjadi keterangan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya share video setiap hari itu tujuannya memang seperti itu. Selain mengedukasi kalian, kemudian bisa menyemangati kalian lah, kemudian bisa menenangkan kalian. Jadi kalian itu biar tenang gitu, karena ya ngapain kita harus risau, harus gelisah, toh gangguan ini kan tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau produktif gimana? Mau jalan-jalan saja kita was-was, cemas, takutnya ada apa-apa kita nanti di sana, kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, itu memang tujuannya ke sana. Nah itu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Edo Julianus Ir 2G.
Adir Pak Rohman, tolong dong bikin video sendawa terus menerus sampai perut sakit, kayak ada yang jalan di perut sampai mengganggu aktivitas makan. Udah dijaga sendawa yang berlebihan sampai mengganggu kesehatan disertai mual. Untuk sendawa jangan dihiraukan teman-teman. Ketika kalian nih sering sendawa, justru itu bagus teman-teman ya. Karena sendawa itu bisa membantu mengurangi kadar gas yang ada di lambungnya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sendawa itu sangat mengganggu sekali ketika sendawanya itu sering. Kemudian apalagi kalau misalkan didorong dengan rasa ingin mual ya. Dan ketika sendawanya terus kemudian didorong dengan mual yang selalu hadir gitu teman-teman ya. Justru itu membuat nggak enak ya, nggak enak di bagian dada, nggak enak di esofagus juga gitu teman-teman ya. Nah itu merupakan hal yang sangat wajar ketika asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian untuk sendawa nggak usah dihiraukan, yang harus kalian tangani itu justru di mualnya. Gimana caranya supaya nggak mual terus gitu teman-teman ya. Sebel rasanya gitu kalau seandainya sering mual gitu teman-teman ya, mengganggu sekali. Nah itu cara menanganinya yang sederhana itu cukup tambah aja ya. Jadi tetap kalian harus sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian mengetahui ternyata mual itu memang ada dorongan dari gasnya gitu teman-teman ya, dari lambungnya ada dorongan kuat sehingga kita terasa mual. Nah biar kalian itu tidak ada rasa mual, tidak ada dorongan, ya berarti itu gasnya yang harus dikurangi. Kalau seandainya sendawanya mulai jalan tetapi masih ada mual juga, cegah asam lambungnya biar tidak menyebabkan gas lagi gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Netralkan dengan secara alami, sering minum saja teman-teman ya. Jadi kembali lagi untuk minum itu lebih penting ya. Jadi usahakan minum itu minimal harus 8 gelas dalam sehari. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambungnya kembali tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, nanti di next video saya akan share tentang makanan-makanan yang tidak akan menyebabkan kembung terjadi lagi gitu teman-teman ya. Minimal itulah nanti untuk di next videonya teman-teman ya. La ilaha illallah. Ini sandinya nggak kepijit lagi. Sandinya nggak keburu ke ini, jadi kekunci lagi teman-teman ya. Nah itu, nah selanjutnya kemudian dari Salwa Alpi 1771. Assalamualaikum Pak Guru, Brunei selalu hadir. Ini yang dari Brunei nih, Salwa Alpi. Ini udah lama mengikutin video saya, tetapi saya belum tahu nih kabarnya ini gimana nih, masih udah membaik atau masih di taraf itu-itu aja gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang selalu menonton video-video saya, usahakan jangan cuman ditonton saja teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian juga lakukan metodenya biar cepat membaik, biar tidak selalu menonton video saya teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau sudah sembuh total paling males nonton seperti ini teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sering nonton video saya, alangkah baiknya kalian jangan ditonton saja ya, lakukan metodenya teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik dan tidak nonton selalu video seperti ini teman-teman ya, menghabiskan kuota. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk Salwa Alpi ini udah lama dia ngikutin saya nih, yang dari Brunei. Tolong dilakukan metodenya juga, tetap semangat, usahakan hati dan pikiran itu selalu senang setiap harinya biar cepat membaik. Dan terima kasih sudah selalu hadir di video-video saya teman-teman. Tetapi saya lebih senang kalau seandainya yang mengikuti video-video saya itu ketika ada perbaikan ya, ada perbaikan menuju kesembuhan, sembuh total. Nah itu teman-teman, itu lebih senang buat saya ketimbang selalu nonton video saya tetapi tidak ada perbaikan sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Terima kasih untuk Salwa Alpi 1771 yang selalu hadir dari Brunei. Semoga saja Anda cepat sehat, Anda cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Semoga saja cepat sembuh total, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Mariono 9480, alhamdulillah Abdurrahman tetap sukses, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya. Terima kasih, dukungan kalian sangat berarti sekali buat saya. Kemudian buat anak-anak yatim juga, karena memang sebagian penghasilan dari saya itu sebagian selalu saya kasihkan ke anak-anak yatim, walaupun ya cuman buat uang jajan saja teman-teman ya. Karena channel saya itu walaupun sekarang sudah berkembang dengan baik, tetap penghasilannya itu ya, karena saya juga wajar ya
untuk membeli kuota buat beli pulsa, kemudian sebagiannya lagi buat dikasih jajan untuk anak-anak yatim. Nah makanya bagi teman-teman yang spot channel saya, terima kasih. Tanpa disadari kalian sudah membantu saya, tanpa disadari juga kalian itu sudah memberikan uang jajan nih ya, uang jajan sama anak-anak yatim. Cuman untuk memposting anak-anak yatim itu saya tidak lakukan, tetapi di video-video terdahulu ada saya itu memberikan hasil dari YouTube saya itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah tetapi banyak sekali yang bertanya juga, Pak kenapa anak-anak yatim ketika diberikan uang jajan sama Bapak saya tidak diposting. Gini teman-teman ya, ketika saya memposting bantuan saya terhadap anak-anak yatim, itu anak-anak yatim itu masih anak-anak ya, dan ketika bayangkan saja ketika dia itu kan ini video itu akan selamanya ada ya, akan selamanya ada. Nah saya itu tidak ingin mengurangi menambah kesedihan mereka gitu teman-teman. Jadi ketika saya memberikan uang jajan sama mereka, yaitu nanti mereka itu teringat bahwa mereka itu tidak mempunyai orang tua gitu teman-teman. Nah makanya tidak saya share ketika saya memberikan uang jajan sama anak-anak yatim teman-teman, karena video ini akan selamanya ada gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dia itu ketika nonton YouTube itu ada postingan dia kemudian teringat lagi dengan kesedihannya karena mereka tidak mempunyai orang tua. Nah itu teman-teman, itu tujuannya ke sana. Makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak waktu kemarin waktu di daerah sini juga gitu teman-teman, kebetulan ada subscriber saya juga yang bantu memberikan uang jajan sama anak-anak yatim. Kemudian dia juga bertanya juga, kenapa Pak video yang waktu memberikan uang jajan waktu kemarin nggak di-share di video, nggak dijadikan video. Tujuannya memang ke sana, saya tidak mau nanti anak-anak yatim itu melihat video saya kemudian teringat kembali bahwa mereka itu tidak mempunyai orang tua. Nah itu teman-teman tujuannya ke sana. Jadi ketika saya memberikan bantuan terhadap anak-anak yatim, saya tidak akan share videonya teman-teman ya. Nah tetapi untuk memberikan video-video, untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap orang-orang yang kurang mampu, itu sudah banyak sekali video-videonya teman-teman. Di video-video terdahulu tengok saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang men-spot channel saya itu tanpa disadari kalian juga sudah memberikan uang jajan terhadap anak-anak yatim, kemudian sudah memberikan bantuan juga terhadap orang-orang yang kurang mampu, walaupun itu nilai nominalnya juga nggak besar teman-teman ya. Jujur itu nggak besar karena memang sebagiannya itu dipotong oleh kebutuhan saya untuk membeli kuota ya, karena saya share video itu harus pakai kuota teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Ya Allah, ini ke scroll lagi. Lupa ini. Nah itu barusan dari siapa lagi ini ya. Nah ini sekarang dari pejuang asam lambung. Doain kami juga Pak. Pasti ya, untuk pejuang asam lambung itu kayaknya dia itu udah punya channel nih ya. Tengok juga channel pejuang asam lambung. Dia itu orang yang sudah sembuh, kemudian dia itu sekarang membuat channel. Tolong tonton juga, edukasinya sama, cara penyampaiannya sama, karena kita satu pengalaman gitu teman-teman ya. Dan untuk pejuang asam lambung, saya doain orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis cepat sembuh dan cepat menyusul kayak saya, sudah sembuh total. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Sri Astuti OJ 8KH, Assalamualaikum, Bandung Kopo hadir Kang, sehat sukses. Yang saya alami ketika kembung, saya perbanyak makan minum, dengan cara itu gas akan terdorong keluar. Terus semangat teman-teman, kita pasti sembuh. Nah itu justru akan lebih membaik teman-teman ya, ketika walaupun ada begas sedikit, yang penting makan, karena makan itu sangat penting ya, makan gitu. Akhirnya gasnya itu mudah terkeluarkan, kita sendawa terkeluarkan dan akhirnya terkurangi lagi gasnya gitu teman-teman ya. Ini untuk Sri Astuti, semangat terus, cepat sembuh ya. Kalau nggak salah Sri Astuti itu pernah ke rumah ya, kalau nggak salah gitu. Nah kemudian dari Ibu Paipa 7616, teman-teman ayo kita meet up dengan Pak Abdul. Teman-teman yang senasib, setujukah? Maksudnya ini gimana nih? Ketemu gitu, kalau ketemu boleh teman-teman ya. Pintu rumah saya itu selalu terbuka buat siapapun gitu teman-teman, selama itu bisa menjadi lebih baik buat teman-teman. Dan banyak sekali yang bertanya, Pak kalau seandainya sharing dengan Bapak itu apakah berbayar? Tidak teman-teman, karena saya itu bukan hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat-obatan, saya itu hanya memberikan informasi-informasi saya sepengalaman saya teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang, Pak saya itu pengen main ke rumah Bapak, pengen sharing, silakan saja teman-teman ya, tidak berbayar.
Cuman saya mohon maaf karena di rumah saya itu ala kadarnya gitu teman-teman, jadi nggak ada hal yang khusus ya, duduk di mana aja gitu teman-teman ya. Itu gitu teman-teman, silakan saja gitu teman-teman kalau misalkan mau datang ke saya itu. Nah kemudian dari Kusuma Bali 9609, Assalamualaikum Pak Guru, lagi kumat nih, tapi kenapa ya sudah menjadi hal biasa, semangat terus. Untuk kumat-kumatan nggak usah khawatir, itu memang proses pemulihannya memang seperti itu. Hari ini kita membaik, besok tidak. 1 minggu kita membaik, dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari yang tidak membaik. 1 bulan kita membaik, dalam 1 bulan itu ada aja 2 hari 3 hari kita nggak membaik. Seperti itu teman-teman, dan terus nanti lambat laun 1 tahun kita membaik, bahagianya sudah ada, rasa cueknya sudah ada, kesenangannya sudah ada, kemudian kita sudah not problem lagi dengan penyakit, makannya sudah mulai enak lagi, itu baru sembuh total teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sering, Pak sekarang nih lagi kambuh nih, itu merupakan proses pemulihan. Proses pemulihan seperti itu ya untuk asam lambung dan artritis psikosomatis. 1 hari membaik, besoknya tidak. Seminggu kita membaik, dalam 1 minggu itu kita tidak ada aja yang tidak membaik. Kemudian 1 bulan kita membaik, dalam 1 bulan itu ada aja 2 hari 3 hari kita nggak membaik, sampai seterusnya. Terus seperti itu. Nah itu proses pemulihannya memang seperti itu. Lanjut teman-teman, nggak usah khawatir, ini bakalan membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari dari siapa ini? Kang Karto 4000. Assalamualaikum, alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar walaupun perut kerasa nggak enak. Mantap sekali. Nah ini berarti orangnya sudah belajar masa bodoh dengan sensasi apapun, yang penting tidak menyebabkan kematian, yang penting hari ini masih bisa menghirup udara segar, jalan-jalan. Seperti itu aja teman-teman ya. Orang seperti ini bakalan cepat membaik teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah makanya itu contoh buat kalian ya. Masa bodoh dengan sensasi apapun gitu teman-teman ya. Ada rasa cemas, masa bodoh, itu cuma permainan pikiran saja. Pak ada begah sedikit begahnya, lanjut aja jalan-jalannya atau aktivitasnya gitu. Tapi Pak nanti pulangnya nggak nyaman, hal biasa teman-teman, yang penting nggak menyebabkan kematian. Itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya dulu juga sama lah gitulah, saya juga gitu teman-teman, ketika ada begah sedikit was-wasnya minta ampun ya. Takutnya itu kita Nah itu teman-teman, tetapi nggak bahaya lah. Itu teman-teman, yang penting kalian tetap senang, lakukan aktivitas yang menyenangkan, apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja. Karena kesenangan itu sederhana, apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Karena kesenangan itu bisa melupakan segalanya. Nah itu teman-teman, termasuk gangguan penyakit. Murni Caniago 3007, hadir Pak. Iya itu yang aku rasakan Pak, cemas nongol, nafsu makan hilang, tapi perut nggak kembung gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu, kadang kalau seandainya kita lagi cemas ya pasti nafsu makan itu hilang sama sekali. Tetapi berbeda ketika kita nyaman, kita sudah mulai menikmati makanan. Karena apa? Karena kita fokus di makan. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena aslam itu, kenapa makannya itu tidak nikmat? Makan sih makan ya, tapi pikirannya itu ke penyakit, ke sensasi, dan penderitaan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Nah tetapi alhamdulillah ketika sudah sehat total, apapun sekarang itu sudah bisa mulai menikmati makanan karena sudah mulai fokus di makanan. Jadi jangankan makanan-makanan yang berbahaya teman-teman ya, sendal jepit aja kalau misalkan kita fokus enak teman-teman. Enggak lah, untuk sendal jepit gak enak teman-teman ya, itu cuman guyon ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Mentor dari Dian Pani 9295, mentor favorit saya Pak Abdurrahman, bisa bikin saya rileks. Yang diingat saya ini penyakit tidak berbahaya, penyakit rumahan, walaupun sensasi datang tetap aja buyar pikiran, tapi tetap bisa aktivitas yang penting. Itu ya untuk Dian Pani 9295, nggak usah khawatir, memang seperti itu. Dulu juga saya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika dipelajari, ketika dipahami, ternyata aslam itu tidak berbahaya sama sekali. Saya pikir seperti itu ya. Ketika dipelajari, memahaminya seperti itu, mengertinya seperti itu, dan mengetahui memang aslam itu tidak berbahaya. Nah, tetapi ketika sensasi hadir ya buyar pemahaman itu teman-teman ya. Nah itu karena itu didorong dengan apa ya, ketakutannya besar. Jadi ketika cemas itu ketakutannya besar, jadi pengetahuan atau pemahaman bahwa aslam itu tidak berbahaya itu ya buyar gitu aja teman-teman. Tetapi kalau misalnya dibiasakan setiap hari, ketika cemas hadir, tanamkan dalam pikiran ini tidak berbahaya. Setiap cemas berpikir seperti itu, menanamkan dalam pikiran seperti itu, nanti lambat laun kita terbiasa. Kemudian kita itu cemasnya itu sedikit-sedikit hilang sedikit-sedikit, dan kemudian datang juga itu temponya nggak lama. Kemudian kapasitas cemasnya juga nggak terlalu besar. Kalau misalnya kita tanamkan setiap hari seperti itu, dan akhirnya lambat laun cemas itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya.
Nah itu untuk Dian Pani 9295. Terima kasih selalu hadir ya. Dan kemudian untuk Ibu Paipa 7616. Bismillah. Betul Pak Guru banget. Semua yang di-share Pak gitu itu teh real aja, inti nama memahaminya aja begitu Pak ya. Betul. Jadi intinya itu memang untuk sensasi gangguan asam lambung dan asam psikosomatis selalu setiap harinya itu sensasinya itu bolak-balik itu aja. Kadang ada sensasi yang baru. Seperti itu aja sih sebetulnya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu selalu bilang sensasi asam itu 1001 macam. Kadang kita nyaman ini, besoknya ada sensasi yang lain lagi. Kemudian kita sudah 1 bulan nyaman, ada sensasi yang kemarin udah nggak datang. Gitu teman-teman, selalu saja bolak-balik seperti itu. Nah makanya itu menjadi patokan buat kalian. Itulah aslam, ciri khasnya memang seperti itu. Tetapi apakah bahaya? Kalau dikatakan berbahaya, ingat-ingat aja. Sekarang kalian masih bisa menghirup udara segar. Sekarang kalian masih bisa melek, kemudian melihat keluarga, melihat dan lain-lain. Tapi Pak nggak nyaman. Nah itu ciri khasnya untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tapi untuk berbahaya tidak sama sekali ya teman-teman ya. Nah itu makanya setiap hari kalian itu harus semangat. Kemudian harus bisa bahagia apapun caranya gitu teman-teman. Karena dengan kebahagiaan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terlupakan itu untuk di psikisnya gitu teman-teman ya. Terlupakan karena kesembuhan asam dan asam psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan. Makanya usahakan setiap harinya itu bahagia apapun caranya. Nah itu teman-teman ya. Scroll lagi nih. Kebiasaan kalau misalnya jawab kolom komentar itu suka ke-scroll barusan dari siapa lagi. Itu teman-teman ya. Wah ini durasinya udah 26 lebih nih teman-teman. Dan kemudian saya juga harus pulang ya karena ini lokasinya jauh teman-teman ya. Ini saya yang belum jawab ya. Wadiah Wati, kemudian Busri Kintil, kemudian Januar Sinulingga, kemudian Yusra Masyamarang, kemudian Satuman 8356, kemudian Jaya Jepris 7962, Risma Dewi, Paminda Gendut 4923, kemudian tetap Hadirman 150, Nalingmah, User Kapi 6 FB 7 FG 1 Sumatera Barat, Mendok Klasik, Muhammad Ridwan, Susim, Gagan Kurniawan 6, Nunui Nuriyah, Sumiati TB 4YT, Putri Binangkit, Suryani PM 3CM, Junaidik 2608, Bilkis Anissa 5645, Bang Denny Subang. Nah ini Bang Denny nih selalu hadir nih. Rencana nanti ketika libur saya itu mau jalan-jalan ke rumahnya Bang Denny nih. Doakan saja kalau seandainya libur itu saya tidak ada kegiatan yang lain teman-teman ya, karena sekarang itu lagi musim ujian ya. Lagi musim ujian, kemudian nanti menyusul lagi ujian lagi kelas 1 sampai kelas 6. Jadi sangat sibuk sekali. Nah makanya itu jadi patokan buat teman-teman kalau seandainya kolom komentar itu jarang terjawab. Mohon maaf sekali karena memang saya sedang sibuk. Jadi mohon maaf atas keterbatasan saya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Son 3682. Ini masih banyak nih kolom komentarnya. Masih banyak teman-teman ya. Masih banyak sekali. Mohon maaf sekali yang belum saya sebutkan. Tetapi nanti ketika ada waktu nanti di malam hari nanti saya respon juga gitu teman-teman ya. Ya hanya walaupun sekedar like gitu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman itu tidak marah dan bisa memaklumi keterbatasan saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tidak menjawab kolom komentar itu bukannya saya benci teman-teman ya, bukannya saya malas, tetapi ya karena memang saya bekerja, kemudian waktunya juga terbatas, jadi mohon maaf sekali. Nah itu teman-teman nanti saya ulas di video selanjutnya, saya respon juga di video selanjutnya. Semoga saja ketika saya merespon itu menjadi ketenangan tersendiri teman-teman buat teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya karena durasinya sudah panjang sekali, jadi saya hentikan videonya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja ya hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis.
Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan teman-teman videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.